Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas A51. Di sini kami akan membuat video mengenai role model dengan tokoh berakhlak dalam rangka memenuhi tugas pada hari pertama agenda 2 Latsar CPNS. Saya Hanan Afif Ramadan dan kelompok kami beranggotakan yang kedua ada Bagus, yang ketiga ada Dea, dan keempat Dwiki, dan yang terakhir ada Rafida. Kami di sini akan membuat video role model mengenai tokoh Pak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB, lalu melanjutkan pendidikan MSc dan PhD di Ilmu Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Karirnya dimulai sebagai engineer di Schlumberger sebelum beralih ke riset pasar dan manajemen di Danareksa Group, termasuk sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute, Direktur Utama Danareksa Sekuritas, dan anggota direksi PT Danareksa Persero. Di pemerintahan, Purbaya menempati sejumlah peran strategis sebagai staf khusus dan deputi lintas kementerian. Dan pada 2018 hingga 2020, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Sejak 2020, ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Pada 8 hingga 9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri Keuangan RI, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Panduan perilakunya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif. Sebagai Menteri Keuangan, Bapak Purbaya menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama kebijakan fiskal. Pengelolaan APBN diarahkan tidak hanya untuk menjaga angka-angka makro, tetapi untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pembiayaan pelayanan publik, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi sektor produktif. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, di mana kebijakan negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Purbaya Yudi Sadewa, yang merupakan Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih saat ini, yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Ia terkenal dengan gaya koboynya, namun tetap terlihat ceria ketika tampil di ruang publik. Dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil, Purbaya menekankan pengelolaan keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, sehingga mencerminkan akuntabilitas sebagai nilai utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Selain itu, dalam memimpin organisasi besar dengan beragam latar belakang pegawai dan pemangku kepentingan, Purbaya menemukan iklim kerja yang saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Koordinasi lintas unit dan lintas lembaga dijalankan secara dialogis, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kompeten. Panduan perilakunya terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Yang kedua, bekerja sesuai keahlian dan profesionalisme. Dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman panjang di bidang ekonomi dan kebijakan publik, Bapak Purbaya menunjukkan bahwa kompetensi adalah fondasi utama kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Setiap kebijakan didasarkan pada analisis mendalam, data yang kuat, serta pemahaman terhadap dinamika ekonomi nasional dan global, mencerminkan nilai kompeten dalam praktik nyata. Kemudian ada nilai loyalitas, yang mana Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga keuangan negara sebagai instrumen kedaulatan bangsa. Makanya, setiap kebijakannya diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Pancasila, negara, dan konstitusi. Kemudian ada pula nilai adaptif. Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan Indonesia merupakan garda terdepan dalam menghadapi dinamika global dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karenanya,
Pak Purbaya mendorong kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu pasar saham Indonesia sempat anjlok karena pernyataan MSCI. Namun Pak Purbaya dengan adaptif, dengan responsif menyatakan bahwa itu hanya shock sesaat agar pasar tidak makin buruk. Sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya mendorong kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berdampak luas. Inilah yang dilakukan Pak Purbaya dalam menerapkan nilai-nilai core value ASN dalam poin kolaboratif. Kepemimpinan Bapak Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan sekadar pedoman normatif, melainkan prinsip hidup dan kerja dalam mengelola keuangan negara. Melalui penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, beliau memberi teladan bagaimana aparatur negara menjalankan amanah demi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.